Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan segala macam kenikmatan, termasuk di dua kenikmatan utama, yaitu sehat wal farah, yaitu kenikmatan sehat, kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di acara kuliah 7 menit kultum di Masjid An-Nahl untuk selalu belajar, mengupdate ilmu, mendapatkan tambahan-tambahan nasihat seputar agama, nasoeh diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Dan memang kegiatan untuk selalu menambah ilmu itu merupakan kegiatan-kegiatan yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terkait dengan ilmu Allah memberikan pujian. Di mana di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan kemuliaan ilmu, itu Rasulullah memberitahukan kepada umatnya agar kita menjadi salah satu dari yang beliau sebutkan yang terkait dengan ilmu, yaitu apa? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisata fatahlak. Jadi Rasulullah SAW memberikan guidance kita, petunjuk kita untuk bisa selamat di dunia ini, itu dengan kaidah seperti ini. Yang pertama, jadilah kamu itu kun aliman, jadilah kamu itu orang yang punya ilmu, itu yang pertama. Kemudian kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang kedua, muta'alliman, au muta'alliman, atau jadilah orang yang nuntut ilmu, cari ilmu. Kalau tidak punya ilmu, jatuhnya yang kedua, cari ilmu, gitu. Kemudian kalau cari ilmu juga masih tidak bisa, tidak punya waktu untuk cari ilmu, au mustami'an, jadilah yang ketiga, yaitu mustami'an, mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah, hadir majelis taklim, seperti yang ada di kita sekarang, atau mendengarkan saja tidak punya waktu, tidak ada waktu, masih bisa yang keempat, au muhibban, atau jadilah orang yang suka, sama ketiga orang yang sebelumnya tadi, gitu. Kemudian wala takunil khamisata fatahlak, janganlah jadi orang yang lain, yang kelima. Yang kelima itu yang selain yang empat tadi, fatahlak, maka kamu akan hancur. Hancur ini maksudnya dunia akhiratnya hancur, gitu, tidak diberkahi oleh Allah. Nah, kalau kita lihat posisi 1, 2, 3, 4 ini semuanya terkait dengan ilmu. Kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, semua yang Rasulullah bilang, jadilah ini, keempat-empatnya itu terkaitnya semuanya dengan ilmu. Aliman, jadi orang yang punya ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang muta'alliman, yang nuntut ilmu. Kalau masih tidak bisa, au mustami'an, jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau masih tidak bisa, au muhibban, jadi orang yang cinta dengan ketiga orang yang lainnya itu. Jadi seneng kalau ada orang ikut majelis taklim, seneng lihat orang ikut majelis zikir, seneng lihat orang itu belajar sungguh-sungguh, seneng ada senengnya itu, muhibban. Tapi jangan jadi orang yang selain keempat itu,
sudah ndak alim, sudah ndak belajar ilmu, sudah ndak mendengarkan ilmu, sudah ndak cinta ya dengan ilmu ya. Fatahlah, kata Rasulullah, kamu nanti pasti akan binasa. Binasa itu bisa di dunianya ataupun di akhiratnya pasti binasa gitu. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa ya kedudukan kita yang sekarang berada di majelis ilmu itu berada dari salah satu dari 4 yang Rasulullah itu inginkan ya begitu. Yang pertama kita kaji, coba lihat ya, aliman, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Jelas ya faedahnya, manfaatnya besar. Bahkan di dalam Al-Qur'an dituliskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Orang-orang yang punya ilmu ya itu sama Allah ya dibedakan sama orang yang lain yang tidak punya ilmu ya. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah itu pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman ya, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu darajat ya, derajatnya banyak, beda sama yang tidak punya ilmu ya. Sama Allah disendirikan ya gitu. Dikasih kekhususan ya orang-orang yang punya ilmu itu ya dari sebagian besar ya yang lain, manusia yang lain itu disendirikan. Kemudian yang kedua au muta'alliman ya, atau jadi orang yang gemar menuntut ilmu ya. Sama Allah juga dikasih ya keistimewaan orang yang menuntut ilmu itu, seperti adik-adik mahasiswa sekarang ya itu dikasih sama Allah keistimewaan ya. Apa contohnya? Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk nuntut ilmu ya, keluar dari rumah, dari kos-kosan menuju ke kampus ya, itu untuk cari ilmu ya, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju ke surga gitu. Jadi Allah dipermudah jalannya sama Allah itu menuju ke surga ya, dibukakan pintu-pintu sehingga kita bisa semakin dekat dengan surga ya gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, riwayat Imam Tirmidzi dikatakan man kharaja min baitihi fi talabil ilmi ya fahuwa fi sabilillahi ya hatta raja'a ya. Di dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu ya, maka sepanjang perjalanan sampai dia balik ke rumah itu ya, sama Allah dijadikan derajatnya sama dengan orang yang keluar jihad fi sabilillah gitu. Kalau misalkan ya dia kemudian ketentuan takdirnya misalkan meninggal ya, itu meninggalnya dalam kondisi fi sabilillah, sama seperti orang yang jihad fi sabilillah. Itu keistimewaan orang yang menuntut ilmu ya gitu. Jadi sama Allah dibedakan, memang diberikan kekhasiatan ya. Au mustami'an au muhibban, sama ya. Jadi ya orang yang selalu mendengarkan ya ceramah, majelis ta'lim ya, itu diberikan keistimewaan sama Allah ya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan la yasqa fihim jalisuhum ya, bahwa duduknya mereka itu ya kemudian sampai berdiri itu tidak akan sia-sia, duduknya tidak akan sia-sia gitu. Pasti Allah ya memberikan ganjaran setiap ya satuan waktu ketika dia duduk sampai selesai itu. Bahkan di situ diturunkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun di saat ketika kita mendengarkan dalam suatu majelis ilmu ya. Pernah diceritakan, ini kisah sungguhan ya, kisah nyata ya. Dulu ya di kota Masileh, jadi di Yaman Selatan itu ya ada seorang rentenir. Ada seorang rentenir, pekerjaannya itu rentenir ya tuh. Jadi dia dapat pendapatan dia itu penghidupannya itu dari rentenir. Jadi membungakan uang yang dia pinjamkan ke orang-orang ya. Kemudian satu kali ya dia masuk ke satu kampung gitu, kemudian mencari orang ya.
nyari orang ya. Nyari orang, diketuk rumahnya, si fulan ada. Oh, enggak ada, si fulan lagi ada di masjid ya. Lagi ada di masjid ya, hadir pengajiannya Al Habib Soleh ya. Hasan bin Soleh Al-Bahar, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Gitu. Kemudian sama si orang tadi itu, sama si rentenir tadi itu diparani. Jadi disamperi masjidnya, duduk di belakang itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk nyegat orang tadi begitu selesai mau dicegat, mau nagih utang ya, gitu. Duduk di belakang dia. Nah, sambil duduk dia dengarkan cerita ya pengajiannya Al Habib Soleh ya, Al Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ya. Terus ya dengar cerita. Nah, ketika di tengah-tengah duduk itu rahmat Allah datang ya. Rahmat Allah datang, kemudian langsung berubah masuk di hati orang itu, terus berubah ya. Dia sadar langsung tiba-tiba itu. Sadar, terus dia sebelum selesai itu dia keluar ya. Keluar kemudian kembali ke rumahnya, terus tobat ya, berubah jadi orang yang benar-benar berubah ya. Kemudian masyarakat sekitarnya ya kaget ya, orang ini kok berubah total begitu. Kemudian diceritakanlah ke Habib Soleh bin Hasan Al-Bahar. Ya Habib, ini ada orang rentenir begini bagaimana ya? Kata Habib Soleh, dia bilang bahwa ketika dia datang di majelis taklim itu ya, di majelis taklim itu ada jaminan rahmat Allah turun ya. Itu. Dan ketika rahmat Allah turun itu ya, dia masuk ke hatinya dia. Allah langsung masuk ke hatinya dia itu ya. Kemudian dari rahmat Allah itu yang kemudian merubah ya ihwalnya dia, keadaannya dia dirubah sama Allah ya. Berkat apa? Berkat dia duduk di majelis taklim meskipun niatannya nagih utang ya gitu. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yashqa ya bihim jalisuhum ya. Jadi tidak ada yang sia-sia duduknya mereka di dalam majelis taklim untuk mendengarkan ya mereka yang majelis taklim. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, muhibban ya. Itu jelas Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab ya. Orang itu nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Nah, kalau dia muhibban sama 3 orang yang sebelumnya itu ya, maka dia pasti dikumpulkan ya. Nanti di alam mahsyar, di padang mahsyar itu bersama orang-orang yang dia cintai ya, itu. Jadi seperti itu ya. Nah, sebagai penutup ya, ada satu cerita beneran ini ya, cerita beneran. Ada satu kali penggali kubur ya di Suriah ya. Jadi pekerjaannya itu gali kubur. Pada satu saat ada jenazah yang dia kuburkan ini seorang pemuda. Jadi anaknya masih muda, meninggal, dikuburkanlah si anak tadi itu. Nah, ketika gali kubur, kemudian ya setelah selesai, kemudian anak itu dimasukkan, si orang ini ikut ya memasukkan anak tadi. Itu tiba-tiba dia melihat ya dengan mata ya godoh, mata kasat mata begitu ya. Itu alam kubur di bawah itu menjadi kebun ya. Menjadi kebun ya. Sepandang mata dia memandang itu jadi perkebunan yang bagus sekali begitu. Ditampakkan oleh Allah ya. Alam kuburnya si calon penghuni kubur ini ya gitu. Ditampakkan, terus dia pingsan ya. Dia pingsan, kemudian diangkat ya. Kemudian selang beberapa waktu kemudian dia siuman ya, ditanya ada apa? Dia enggak mau bilang ya. Dia enggak mau bilang ya gitu. Dia enggak mau bilang ada sesuatu yang luar biasa yang saya lihat, kata dia. Gitu. Ya sudah, kemudian dia menjalani kehidupan dia sebagai penggali kubur. Tapi dia lihat saat itu ya, ketika dia siuman itu dia lihat ada keluarganya itu. Setelah selesai dikubur ada keluarganya, termasuk ada ibunya, ada wanita yang dikubur itu kemudian pulang ya. Nah, kemudian satu kali ya ada jenazah lagi datang ya. Anak muda lagi datang ya. Kemudian dia lihat ya, si anak muda tadi ya, itu di antara rombongan itu di bagian ujungnya itu ada wanita yang dia lihat yang sama dengan wanita yang sebelumnya. Itu dia ikut ngubur itu. Terus dia kubur, anak ini dimasukkan. Dia kemudian melihat ya sesuatu yang serupa dengan
pandangan dia yang pertama ya. Dia melihat ya alam kubur itu menjadi raudhun min riyadil jannah ya. Jadi menjadi kebun dari kebun-kebun surga, dilihatkan secara kasat mata oleh Allah gitu ya. Kemudian tapi dia tidak pingsan karena udah pernah melihat yang pertama. Dia tidak pingsan ya. Kemudian ya dia mengucapkan apa itu subhanallah ya. Setelah itu selesai dikubur ya. Nah setelah acara selesai itu masih ada si ibu tadi. Nah dia lihat ibu tadi, ibu yang dulu juga ikut di situ. Terus dia menggambar ibu ini siapa yang meninggal? Oh anak saya ya. Oh. Lah yang waktu itu dikubur itu siapa? Itu juga anak saya kata dia. Terus ibu ini saya mau cerita ibu, ya jangan ya apa itu kaget ya gitu. Ini amalannya apa anaknya ibu ini ya gitu. Amalannya apa ya? Tidak ada amalan istimewa kata ibunya ini. Amalan anak saya yang pertama yang meninggal itu dia seorang penuntut ilmu, ya. Dia belajar ilmu, ya, terus meninggal ya, gitu. Berarti amalannya adalah dia adalah seorang penuntut ilmu, ya. Seperti kita kebanyakan teman-teman adik-adik mahasiswa menuntut ilmu, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua ini saudaranya. Saudaranya ini, ya. Apa penuntut? Bukan penuntut ilmu. Saudaranya ini bekerja ya. Saudaranya ini bekerja, ya pekerjaan penghasilan dari pekerjaannya itu dipakai untuk mendukung bayari anak ini untuk nuntut ilmu ya. Gitu. Untuk ngasih ya apa penghasilannya dipakai untuk ya mendukung ya si saudaranya nuntut ilmu ya. Gitu. Nah ternyata ya dua-duanya ini jadi orang yang luar biasa, yang nuntut ilmu sama yang bantu ya. Untuk menuntut ilmu ya dua-duanya dapat ganjaran yang sama ya sama Allah. Akhirnya si penggali kubur tadi itu ya kemudian datang ke masjid di dekat pekuburan itu, kemudian diceritakanlah ya kejadian itu ya. Nah sejak saat itu kemudian si penggali kubur ini akhirnya berubah profesi menjadi penuntut ilmu ya gitu, sampai menjadi ulama besar ya di Suriah. Yang kita kenal namanya adalah Abdurrahman Al-Ghufari ya, jadi dikenal oleh masyarakat setempat Abdurrahman si penggali kubur gitu ya. Jadi ulama besar ya gara-gara kejadian itu. Jadi manfaatnya apa? Hikmah yang bisa kita ambil bahwa ya sangat berbahagialah kita yang kita hidup di seputar ya lingkungan kita itu yang terkait dengan ilmu ya. Alhamdulillah ya. Tidak saja dosen, mahasiswanya, tenaga pendidikannya, ya semua yang cinta, ya termasuk yang mendukung kita di rumah dan sebagainya, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedah insya Allah ya pada kultum kita kali ini. Ya artinya apa? Artinya jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, ya jangan bosan-bosan untuk mendengarkan majelis taklim, jangan bosan-bosan untuk mencintai mereka yang cinta akan ilmu. Mudah-mudahan kita ya menjadi orang-orang yang beruntung. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.